Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, dan makasih udah gabung pada Meet kali ini, dan makasih juga untuk Kak Windy udah gabung di Meet hari ini. Sebelum mulai, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, perkenalkan dari kelompok 5 terlebih dahulu. Nama aku Shintari Balkis sebagai moderator. Pemateri 1 dan 2 adalah Rival dan Paki, flyer oleh Sinta, Kristal sebagai pengabsen, dan ketua adalah Marsa. Bukan cuma itu, akan ada penampilan spesial oleh alumni SMA 57, yaitu Kak Windy. Dan aku mau ngingetin pada pertemuan kali ini, Pak Irwan berhalangan hadir karena lagi ada urusan. Nah, pada kali ini, kelompok kami akan membahas tentang keseimbangan ion dan pH larutan garam. Kepada pemateri 1 dan 2, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Murtal Falah. Saya akan menjelaskan tentang sifat larutan garam. Garam merupakan senyawa ion yang terdiri dari kation dan anion. Kation garam dapat berasal dari basa, sedangkan anionnya berasal dari asam. Dari hasil suatu percobaan diketahui bahwa sifat larutan garam bergantung pada kekuatan relatif asam basa. Penyusunnya Ka lebih besar, Kb bersifat asam. Ka lebih kecil, Kb bersifat basa. Ka sama dengan Kb bersifat netral. Senyawa ionik yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Ada 1, garam dari asam kuat dan basa kuat bersifat netral. Garam dari basa asam kuat dan basa lemah bersifat asam. Garam dari asam lemah dan basa kuat bersifat basa. Garam dari asam lemah dan basa lemah bergantung pada harga tetapan ionisasi asam dan tetapan ionisasi basanya Ka dan Kb. Garam bersifat basa. Kation berasal dari basa kuat, anion berasal dari asam lemah. Garam dari basa kuat dan asam lemah akan mengalami hidrolisis sebagian, yaitu hidrolisis anionnya yang berasal dari asam lemah. Hidrolisis anion ini akan menghasilkan ion OH, sehingga larutan bersifat basa. Berikut ada contohnya, NaCH3COO, itu hasilnya Na plus ditambah CH3COO-. Ada lagi Na plus H2O, tidak ada reaksi. CH3COO ditambah 2O, itu hasilnya CH3COOH plus OH-. Garam bersifat netral. Garam dari asam kuat dan basa kuat tidak terhidrolisis karena terionisasi sempurna. Garam tidak terhidrolisis jika tidak ada kation maupun anion yang bereaksi. Dengan demikian larutan bersifat netral. Ada contohnya NaCl, itu hasilnya Na plus ditambah Cl-. Ada Na plus ditambah H2O, tidak ada reaksi. Cl- ditambah H2O, tidak ada reaksi. Garam bersifat asam. Kation berasal dari basa lemah, anion berasal dari asam kuat. Garam dari asam kuat dan basa lemah akan mengalami hidrolisis sebagian,
yaitu hidrolisis kation yang berasal dari basa lemah, sehingga larutan bersifat asam. Ada contohnya NH4Cl, itu hasilnya NH4 plus ditambah Cl-. NH4 plus ditambah H2O itu hasilnya NH3 ditambah H3O plus. Ada Cl- ditambah H2O itu tidak ada reaksi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menghitung pH larutan garam. Garam dari asam kuat dan basa kuat. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis sehingga larutannya bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7. Buat yang nggak tahu apa itu hidrolisis adalah reaksi kimia yang memecah molekul air menjadi kation hidrogen dan anion hidroksida. Lanjut kemudian garam dari basa kuat dan asam lemah. Garam dari basa kuat dan asam lemah mengalami hidrolisis parsial yaitu hidrolisis anion. Di sini contohnya A- ditambah H2O HA ditambah OH-. Cara ngitungnya, rumusnya itu kurung siku OH- sama dengan akar KW per Ka kali M. KW itu adalah tetapan ionisasi kesetimbangan air. Ka adalah tetapan ionisasi asam lemah, dan M-nya itu konsentrasi anion yang terhidrolisis. Kemudian ada garam asam kuat dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah mengalami hidrolisis kation. Contohnya di sini BH plus ditambah H2OB ditambah H2O plus. Rumusnya kurung siku H plus sama dengan akar KW per KB kali M. KW-nya tetapan ionisasi kesetimbangan air, KB-nya tetapan ionisasi basa lemah, dan M-nya konsentrasi kation yang terhidrolisis. Kemudian dari garam dari asam lemah dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah mengalami hidrolisis total. pH larutan sukar dikaitkan dengan harga Ka dan Kb maupun konsentrasi garam. pH larutan dapat dihitung melalui pengukuran kurung siku H plus sama dengan akar KW kali Ka per Kb. KW-nya tetapan ionisasi kesetimbangan air, Ka tetapan ionisasi asam lemah, dan Kb-nya tetapan ionisasi basa lemah. Ya, sekian yang dapat saya berikan. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri 1 dan kedua. Sekian materi dari kelompok 5, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Penampilan selanjutnya oleh alumni SMA 57, yaitu Kak Windy. Kepada Kak Windy, saya persilakan. Halo semuanya. Kedengeran nggak suara aku? Halo Kak. Jelas. Halo Kak, dengar. Kalian habis UTS ya? Iya, minggu kemarin. Gimana nilainya udah keluar belum? Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Kabar kalian gimana? Baik juga. Baik, Alhamdulillah. Emang kalau belajar biasanya pakai Google Meet ya? Nggak pakai Zoom gitu? Tergantung guru. Tergantung, Kak. YouTube juga, Zoom juga. Kalau Pak Irwan biasa pakai Google Meet. Mau kok pakai ini, pakai YouTube. Masih suka disuruh bikin YouTube ya? Iya, apalagi lagi begitu. Suruh Jadi YouTuber, Kak. Ya, semangat ya biar subscribe-nya banyak. Gak apa-apa. Ya udah kita sharing-sharing aja. Adik-adik ada yang mau tanya gak? Mungkin aku juga nggak bisa lama karena aku jam 10 harus kuliah. Ada jadwal. Kakak seangkatan sama Kak Rifki ya, Kak? Rifki, siapa ya? Itu Kak Oki. Saya angkatan tahun lalu.
Oh, Ngambil apa Kak jurusannya? ambil keperawatan. Aku kuliah di Akperpel nih. Oh, pertama. Ya, semangat kalian kalau mau dapet SNM, itu nilainya harus naik semua, jangan kayak beberapa pelajaran doang yang naik. Kan suka tuh Bulia bilang kalau misalnya pelajaran ini aja yang kayak harusnya naik, gak boleh turun gitu kan. Sebenarnya tuh semua pelajaran harus naik kalau bisa. Jadi grafik nilai kalian tuh ya beneran ke atas gitu loh, ningkat ke atas. Karena kalau cuman beberapa doang yang naik, kayak nggak efisien gitu deh. Nanti takutnya nggak lolos di jalur SNM-nya, kayak yang tingkat sekolah ya. Ini mau pada ambil jurusan apa kira-kira? Ya, mau pada ambil apa? Kak mau Kalian, tanya dong, ya tanya apa? kalau keperawatan itu tuh cuman keperawatannya aja apa ada spesialis gitu kayak dokter? Pasti. Kan kalau keperawatan itu, sebenarnya keperawatan tuh belajarnya tuh enak loh. Kalau misalnya anak psikolog, kan dia nggak dapat ilmu keperawatan kan. Tapi aku anak keperawatan dapat belajar psikolog, dapat belajar biokimia, dapat apa lagi ya? Anatomi fisiologi. Pokoknya kayak ilmu-ilmu yang anak-anak lain nggak dapat tuh di perawatan dapat gitu. Jadi tuh perawat sebenarnya juga belajar ilmu kedokteran gitu. Makanya nanti setelah lulus keperawatan dia bisa ngambil kedokteran juga kalau kalian mau nerusin. Semangat dapat PTN ya karena kalau di swasta itu mahal. Aku mau tanya nih kalian kalau belajar di rumah tuh nyangkut gak ke otak? Enggak, Enggak. Enggak, Kak. udah enggak. Pasti Kalian kalau mau UTS gitu belajarnya gimana? Kalau dari sekolah nggak masuk ke otak? SKS. enggak. Mana ada sekarang? Berarti kalian tuh ngerasa sekolah di sekolah tuh berapa bulan? Kalian kenaikan kelas 11 belum udah dia belajar di rumah kan? Berarti kalian sekolah berapa bulan? Ya, semoga tuh selesai pandeminya jadi bisa ketemu adik-adik baru ya kan yang kelas 10. Ayo dong, ada yang mau tanya gak atau mau cerita gitu. Iya kan kalian punya adik kelas baru kan, kelas 10. Jadi kalian belum pernah ketemu. Saya juga belum pernah ketemu kalian, saya ketemu cuman paling beberapa orang doang yang saya tahu mukanya. Ini tuh satu angkatan ya. Kalau belajar kayak gini nggak satu kelas gitu. Dulu satu kelas, sekarang kayak gini. Oh, jadi selama belajar di rumah kayak gini. Sebelumnya kan 3 bulan awal kalau nggak salah itu. Sebelum ujian akhir semester naik sekolah, kan jadwal belum dirapiin itu. Itu per kelas sendiri-sendiri. Tapi sekarang juga masih ada beberapa coba. Cuman beberapa sih. Kayak penjas nanti. Ya, kalau PJS itu kalian belajarnya gimana? Kan dia pakai fisik ya. Bikin video. Iya Kak bikin video, dikasih materi ntar suruh bikin video.
Ayo, ada yang mau tanya gak? Kak, aku mau tanya, Kak. Iya, mau tanya apa? Kakak perawat kan ya, Kak? Iya, Itu kan ada dia. syarat-syarat khusus buat masuk nggak sih, Kak? Iya, kalau di aku di Pelni ada syaratnya. Kalau misalnya tinggi badan itu minimal 150, terus nggak buta warna. Syaratnya gampang sih, nggak susah-susah banget. Kalau mata minus ada nggak, Kak? Kenapa? Kalau matanya minus gitu. Ada kok, teman aku ada yang pakai kacamata, banyak. Oke, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Kamu mau masuk ke perawatan? Pengennya sih, Kak. Mau. Semangat. Enak kalau belajarnya. Kak, itu perawatan ada hubungan sama PMR nggak? Atau cuma beda jauh gitu? Kalau PMR ya? Iya. Kan kalau PMR itu di kayak ekskul di sekolah ya, mungkin itu kayak dasar-dasar ilmu dasarnya aja. Kalian tahu kayak ngasih obat tuh kayak gini, kalau kan luka tuh kayak gini gitu loh. Nanti di sana ya diajarin lebih lanjut. Ini ada yang mau masuk stan ya? Semangat. Kalau Kak, akper itu jadi suster bukan gitu juga. iya jadi suster, kan nggak mungkin jadi dokter. Kecuali dia ngambil setelah lulus dia jurusan kedokteran, ngambil lagi. Kakak kan di Pelni, nanti abis dari Pelni itu abis lulus kakak langsung kerja di situ atau kayak praktek di mana gitu atau kerjanya di RS lain gitu. Kan kalau misalnya informasinya sih 70%-nya sih iya bakal dia kerja di Pelni gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak mau di Pelni, dia mau dia di rumah sakit lain itu nggak apa-apa yang kayak bekerja sama sama Pelni. Misalkan kayak Siloam gitu. Kalau kalian mau ke perawatan itu cari institut tuh yang udah punya rumah sakit. Jadi kalau misalkan kalian mau praktek nggak bayar. Kak, mau nanya lagi. Kalau misalkan perawat rumah sakit sama perawat PM itu beda atau sama ya, Kak? Sama. Tergantung kamu mau ngelamar kerjanya kemana aja. Perawat rumah sakit Pertamina juga sama-sama kayak ya perawat, nggak dibeda-bedain. Kak mau nanya dong, Iya, kakak udah pernah praktek belum kak selama kakak jadi akper di Pelni? belum. Kan aku baru masuk sama kayak adik-adik kelas kalian. Aku baru belajar 1 bulan lebih. Kan aku lulusan tahun ini. Jadi aku baru Itu berapa lama sih kak jadi akper? Berapa tahun gitu? Kalau di akper kan D3, cuman dia nanti tahun depan mau buka apa sih namanya? Prodi lagi. Aku ambilnya D3, jadi aku 3 tahun. Oh, oke, makasih. Iya. Belajar sama Pak Irwan capek ya? Nggak capek kak, nggak capek. Enggak. Enak ya? Enggak capek, cuma ribet. Bahagia nggak bahagia? Aduh Nggak bisa capek, aja. Aduh bisa aja. Cuman dia yang diribetin yang ribet. Direkam loh. Terus direkam loh. Kakak, aku mau nanya.
Pada mau masuk mana nih? IPB, ITB, Unpad. Pengennya UI, tapi orang tua Pak, tidak. boleh nanya nggak? Boleh nanya nggak saya? Kalau Boleh. misalnya jurusan IPA, sekarang SMA saya jurusan IPA nih. Tapi nanti kalau misalkan kuliahnya mau IP, kayak jurusan IPS kayak hukum atau semacamnya itu boleh nggak? Boleh. Lintas jurusan. Tapi kalau kamu dapat SNM, kamu jangan lintas jurusan karena itu peluangnya kecil. Kalau kamu dapat SNM, kamu harus pilih yang IPA juga. Jadi kamu lebih peluang besar. Kalau misalkan kamu ikutnya SBM, kamu mau masuk mana aja terserah kamu. Oh, oke Kak. Siap. Kasih ya. Iya, sama-sama. Kak Windy nih teman aku ada yang nanya. Iya, nanya apa? Katanya bedanya jurusan apoteker sama farmasi apaan, Kak? Jurusan apoteker? Emang ada ya? Nggak tahu. Dia nanya soalnya mic-nya rusak. Tahu aku farmasi itu nanti kerjanya bakal jadi apoteker gitu. Tahu apa sih? Si David itu nanya. Dia nanyain, cuman dia ngechat gue. Mic-nya rusak. David malu-malu, David. Aduh. David ada kok di sini. Bilangin aja ke David, Kak. Aku nggak ngerti kalau pakai Google Meet tuh cara ngeliat orang-orangnya tuh gimana. Aku biasanya pakai Zoom soalnya kalau kuliah. Oh, nggak bisa kelihatan semua ya? Iya, kalau di Zoom kan bisa kelihatan semua. Bisa sebenarnya sih. Ini pakai change layout di pojok kanan bawah titik 3 langsung klik aja. Iya, ajarin aku guys. Pakai tilted. Iya baru ya. Bisa nyampe 49. Nanti ini tuh dikasih ke Pak Irwan ya, rekaman. Di-upload ke YouTube biasanya. Kemarin kelas 11 udah ada yang masuk kakak kelasnya selain aku. Belum kayaknya. Belum ada. Mau pada ambil jurusan apa? Spesialis dokter anak, Kak. Oh, berarti kalian harus ambil kedokteran dulu ya, baru S2 spesialis. Belum milih. Semangat. Kalau mau mikirin jurusan dari sekarang, nanti kalau udah kelas 12 tuh bingung. Soalnya kalau kelas 12 tuh kayak nggak kerasa kalian bakal langsung cepet gitu. Sekarang aja nggak berasa, Kak. Iya, pasti Tiba-tiba bule udah juga. semester 2. Ya, bule juga nanya kan, pasti kalian mau ambil apa gitu. Kak, kedokteran yang bagus di mana, Kak? UI bagus. Aku juga pengen di UI. Tapi orang tua bilangnya di Ukrida juga bagus. Di mana? Ukrida. Kalau bisa mah UI aja nggak apa-apa. Biar anak 575 masuk UI. Ada sih angkatan aku yang masuk UI. Jauh, Kak. UI jauh. UI deket loh, Depok. Rumah Tanjung Duren. Bolak-balik Kempor. Tapi kalau misalkan orang tuanya nggak boleh, ya ikutin orang tua. Maunya gimana? Karena kalian percuma kuliah tinggi-tinggi kalau orang tua kalian nggak ngerestuin, nggak bakal jadi apa-apa. Iya. Kakak. Kalau seni itu masuknya IPA atau IPS? Seni. Kalau sini IPS sih kalau aku. Sama kan? Atau bener fokus IPS gitu? Tapi ada temen aku yang anak IPA masuk seni ada. Cuman kayaknya kalau seni itu IPS deh. Kalian nggak bisa ngumpulin sertifikat lomba-lomba ya? Kalau angkatan aku ada yang pakai jalur prestasi. Kalau aku sih ada Kak, kayak jalur prestasi gitu. Cuma waktu itu ke blacklist. Kenapa tuh? Ada problem di Kadisordanya itu. Di atlet taekwondo tuh, Kak. Udah nggak
lomba-lomba lagi dong. Kan lagi. Lomba sih, masih. Tapi nyari jenjangnya yang susah. Kayak jenjang internasionalnya susah banget didapat. Kok kemarin lagi beruntung tuh. Tapi ke blacklist. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin rezekinya bukan di situ. Nanti ada lagi. Kan kalian Kalau soalnya lomba masih 17 sama. Agustus bisa nggak? Ya nggak bisa deh. Yang peringkat 1 kemarin siapa? Nih aku mau kasih tau kamu. Kalau misalkan kamu lagi ambil rapot, kamu tanya peringkat kamu yang lewat apa tuh? Bukan peringkat kelas, peringkat paralel. Angkatan. Iya. Kamu Oja tanya, Kak, Oja. Ini kamu Oja. tanya. Mana ada? Iya, kamu Yang tanya ditanya aja, peringkat nggak apa-apa. 1. Tanya tuh yang di paralel kan. Jadi kalian tahu peringkat berapa gitu. Karena nanti Kayaknya dikasih tahu deh, Kak. kalau SNM tuh dia ngambilnya dari peringkat paralel, bukan dari peringkat kelas. Kan kuliah suka bilang tuh, 10 besar di kelas tuh pasti dapat SNM loh gitu. Enggak juga. Karena 10 besar di kelas tuh belum tentu dia di paralel tuh tinggi. Jadi kalau bisa tanya paralelnya berapa gitu. Temen aku yang nggak pernah dapat peringkat di kelas aja dia bisa dapat SNM. Karena naik atau gimana? Karena paralel dia tinggi. Tapi kalau di kelas tuh dia nggak dapat peringkat gitu. Makanya tanya gitu paralelnya berapa. Jadi kalian tuh bisa tahu oh paralelnya segini. Gue kalau misalkan mau dapat SNM harus kayak gini gitu. Jadi kalian tuh bisa lebih semangat gitu. Paralel itu nilainya beda apa sama sih? Kok bisa kayak gitu? Nggak tahu, aku juga nggak ngerti. Makanya tanya gitu paralelnya berapa. Karena itu tuh sebenarnya pentingnya ini pengalaman aja gitu. Biar kalian tuh lebih semangat kalau berbuat SNM gitu. Kakak baru lulus tahun kemarin, Kak? Iya, aku angkatan 2020. Berarti ini, aku kelas 10, Kakak lulus gitu? Iya. Seangkatan sama Baginda gitu-gitu ya, Kak? Iya. Kamu kan pernah nanya aku minta aku ngasih materi. Ingat nggak? Aku ingat kamu soalnya. Yang kamu nanya ke Kak Kori. Oh iya, yang disuruh sama Pak Irwan. Iya, aku ingat itu. Oh, aku lupa, Kak. Gak ada ikut demo ya kemarin ya, diomelin. Saya kalau udah jadi mahasiswa boleh demo. Yuk, ada yang mau nanya gak? Kalian tuh doa loh biar coronanya tuh cepat selesai. Jadi kalian nanti bisa wisuda. Iya. Wisuda di rumah. Semoga corona cepat hilang. Iya, karena wisuda di rumah tuh gak enak. Iya. Kakak kelas kalian aja belum tahu wisuda di rumah atau wisuda ketemu langsung. Abang aku aja diundur. Abang kamu kuliah? Iya.
Kalau kuliah mungkin kemungkinan besar tuh masih bisa wisudanya tuh ketemu. Tapi kalau yang SMA kakak kelas kamu yang kelas 12 sekarang kan nggak tahu dia wisudanya kayak gimana. Diundurnya lama. Aku juga waktu itu diundur tapi nggak jadi ujung-ujungnya. Enggak. Akhirnya wisudanya ya online. Pasti bete liatin papar mono ngomong. Tapi ada pesta nggak gitu kak setelah wisuda? Harusnya sih ada. Ya harusnya ada, cuman angkatan aku belum ketemu. Oh nggak bikin? Iya, karena kan Iya. mereka masih banyak yang cari kuliah gitu. Oh, ya gagal pesta. Kak sering-sering bikin seminar dong Kak, kasih materi gitu. Kasih materi kimia. Iya. Emang kan sama Pak Boleh, Irwan boleh. udah jago banget Kalau Pak Irwan. Kamu nggak ngerti kamu. bukan nggak ngerti. Pak kasih materi itu jelasin. Ya nanti kalau aku ada jam kosong kuliah. Karena aku juga lagi banyak tugas nih. Bulan depan aku mau UTS. UTS Akper gimana Kak? UTS Akper nggak tahu kan aku belum UTS. Nanti kalau aku udah UTS aku kasih tahu. Ada ulangan harian nggak? Enggak, paling kuis-kuis doang. Gak enaknya tuh kayak gitu, cuman 2 kali ujiannya UTS sama UAS. Selebihnya ngapain Kak? Selebihnya belajar biasa, terus nanti ada kuis gitu. Setelah kayak dikasih paparan nih, ngejelasin, terus kuis gitu. Selama jadi Akper didampingin sama suster-suster ketua gitu kan Kak ya? Iya, nanti itu kalau udah semester 4 apa ya, kalau nggak salah. Soalnya waktu aku dirawat Semester 3 Pelni gitu. ada yang kayak gitu. Iya, pokoknya kalau kan kalian ke Pelni terus yang pakainya baju seragamnya putih-putih, bukan seragamnya hijau-hijau, itu mahasiswa sebenarnya. Iya. Kalau yang Itu yang hijau-hijau itu baik udah Kak. suster. Kenapa? Kalau yang masih baru baik. Kalau yang udah ketua galak. Oh, jadi itu ya alasan kenapa suster-suster tuh dibilang galak. Saya baik kok. Kalau galak kalian nggak dirawat tahu. Dipaksa. Kak, mau nanya dong, Kak. Iya, nanya. Kakak kelas 10 sampai kelas 12 peringkat paralel peringkat berapa aja, Kak? Ya itu aku bilang aku nggak pernah nanya karena aku nggak tahu. Terus aku Oh, tuh tahu paralel itu pas kelas 12. Aku dapat paralel itu 45 atau 46 gitu. Dan yang dapat SNM tuh biasanya 45 orang. Gitu. oke, makasih, Kak. Ya. Kalian tuh semangat belajar biar aktivitas kelas sekolahnya tuh tetap A, jadi dapat SNM-nya tuh banyak. Iya, nanya apa? Aku mau nanya, Iya, nanya apa? misalnya kan nggak dapet negeri nih, itu swasta yang bagus di mana? Aku nggak pernah nyari swasta tahu selama sekolah. Oh, Ya, aku tuh cuman tahu, aku dari SMP tuh emang pengen kuliah di Akper kan. Tapi pas SMA sebenarnya berubah, pengen kuliah di IPB, cuman karena orang tua nggak boleh, ya udah. oh ya udah nggak. Makasih Kak. Ya, mungkin Trisakti bagus, Binus bagus. Mahal. Nah, iya. Temen aku ada yang di Binus.
Kak mau nanya, Iya, menanya apa? kalau misalkan pindah sekolah gitu, terus SNM-nya masih bisa Kak? Bisa. Oh Bisa bisa kok, gitu. pindah aja. Kamu betah di 57. Oke, makasih. Iya. Yang nanya barusan mau pindah ya? Enggak. Yuk, menanya lagi nggak? 10 menit lagi. Ya, ya. Angkatan kakak ada yang masuk ITB nggak kak? Masuk ITB? Iya. Kayaknya ada deh. Apa nggak ada ya? Yang banyak tuh di IPB. Di IPB banyak banget. Kalian kalau mau cari PTN itu, kalian lihat kakak kelas kalian. Kakak kelas kalian banyak deh masuk di situ. Jadi lebih besar gitu peluangnya. Ada yang mau nanya lagi gak? Ayo dong nanya, masa diem aja. Bingung mau nanya. Bingung Kak, bingung. Nilai kalian UTS sudah keluar ya? Atau Udah. belum? Ada remet? Ada. Beberapa. Selesai UTS langsung kelihatan skornya Kak. Oh. Pakai Google Form. Enak dong bisa nyari. Bisa dong. Kerjasamanya Bisa, bisa. Iya, teleponan, Discord, dan apalah. Koja kerjasama ya? Iya Koja dong. ketahuan pengalaman. Oh iya. Ya. Masa? Ya udah biarin aja nggak apa-apa. Jadi record ya, astagfirullah ya. Koja Gak video apa-apa. call. Tinggal sebutin satu-satu siapa aja yang terlibat gitu. Kan, Buka kartu. iya balik. Apa-apa aku juga dulu pernah ngeliat kalau ulangan. Pernah, rata-rata pernah. Iya pasti pernah. Bukan semua tapi rata-rata. Iya. Oh ada kok yang jujur gitu. 99% pasti pernah. Gak seru Kak kalau nggak longok-longokan. Nanti dibilang Ada sombong. pengalamannya. Nanti dibilang itu sombong. melatih mental Kak. Nanti dibilang sombong ya. Iya, ntar dimusuhin kalau nggak dikasih. Yuk, ada yang mau nanya lagi nggak? Assalamualaikum kakak. Iya, waalaikumsalam. Kakak, aku pengen nanya, kalau misalnya dari IPA pengen masuk ke jurusan IPS itu kan jalur lintas minat gitu kan? Iya, lintas penjurusan. Nah, terus nanti yang lintas jurusan itu dia di tesnya khusus apa memang sama kayak yang nggak ikut lintas jurusan? Sekarang kan TBK itu ada yang kalau misalkan dia IPA dia saintek kan, kalau misalkan dia IPS dia sosum. Kalau kalian misalkan pilihan pertamanya mau saintek, mau pilihan keduanya mau sosum, kalian ya belajarnya dua-duanya saintek dan sosum. Jadi kalau bukan emang mau ambil IPS belajarnya sosum aja.
Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Iya, udah nanya lagi nggak? Yang nggak ada, aku mau keluar karena aku mau kuliah. Ya, ada yang nanya nggak? Atau udah selesai? Kayaknya udah nggak ada deh, Kak. Nah, kalau udah nggak ada, Iya nih, hostnya kemana nih? ya sudah. Moderator. Ya udah kalau Makasih ya, nggak ada- Kak. Makasih Kak. Iya, sama. Makasih, Kakak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak Windy. Iya, sama-sama. Sukses terus, Kak. Amin. Kamu juga ya semuanya. Amin. Ini belajar udah selesai kalian atau masih belajar lagi? Masih luring, Kak. Iya, masih. Yaudah, aku keluar duluan ya. Ya, makasih Kakak. Ya, makasih. Sama. Nanti gantian bikin seminar. Waalaikumsalam. Salam. Dadah. Oke, karena Pak Irwan juga udah nggak ada, lagi berhalangan, jadi mic kita... Oh, emang nggak ada Pak Irwan? Iya, emang nggak ada. Parah banget. Jadi mic kita cuma sampai gini. Oke. Guys, jangan lupa isi absen Mana di mana? di grup. Tolong di SS ya. Di mana-mana, Ja. Oh iya. Oke. Oja SS tolong. Nggak ada yang nyalain kamera, gimana Mas? Masa? Ya udah pas 1 SS sendiri-sendiri bikin kolase. Oh iya dong. Masa